Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan pada pagi yang cerah ini karena prosesi penyembelihan kerbau penaikan tonggol tuk sati di Raja telah selesai dan alhamdulillah penuh dengan keselamatan. Jadi kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah, hari ini cerah, kita kedatangan keluarga kita, orang besar Datuk Engku Raja Lela Putra. Beliau ini adalah dulu bagian dari keturunan raja yang pernah memerintah di wilayah kita sini. Hari ini beliau datang luar biasa. Undangan yang kita berikan sebetulnya hanya pada hari H. Tapi karena dia merasa tanah ini adalah keluarganya, maka dia datang kepada kita. Jadi sambutlah keluarga kita ini dengan bahagia, ya, dengan rasa cinta, rasa rindu kita. Beliau ini luar biasa. Saya merasakan walaupun baru mengenal dekat beliau beberapa waktu saja, tapi sudah merasakan begitu dekatnya hubungan kita dengan beliau. Jadi alhamdulillah beliau datang. Juga terima kasih kepada para insan pers. Ada berapa? 17 media yang datang, yang semulanya Tuanku ada 25, tapi 17 media yang datang. Hari ini mereka hanya sengaja datang untuk melihat acara kita Tuanku. Mereka ini adalah tamu-tamu dan keluarga kita yang datang kemari untuk melihat rantau baru dan prosesi adat yang ada di sini. Kemudian juga terima kasih kepada keluarga kami, anak kemenakan, para mama suku, orang tua-tua kami yang hadir di sini, ya. Juga terima kasih kepada yang telah itu sekarang sedang mengerjakan kerbau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya semua, datuk-datuk, anak kemenakan, anak jantan, soko-soko yang ada di Rantau Baru, dan terhormat para seluruh wartawan yang hadir pada saat ini, terima kasih. Jadi saya bersejarah sedikit. Yang pertama, saya bersejarah sedikit. Pertama, diantarkan langsung sama bunda kandung yang dinamakan Tuan Gadis itu adalah Datuk Lasmana. Datuk Lasmana ini diserahkan kepada Maharaja Dinda pada saat di Pekan Tua Kampo namanya. Diserahkan pada sama Maharaja Dinda di Sungai Nilo. Di Kuala Sungai Nilo itu diserahkan sama bunda kandung ke Maharaja Dinda. Maharaja Dinda menobatkan Datuk Lasmana ini menjadi Datuk Sati Diraja. Menjadi Datuk Sati Diraja. Karena dirubah namanya, jangan ada kaitan ke bunda kandung lagi. Siap, sudah diserahkan. Muncullah adat istiadat setelah diserahkan tadi, muncul adat istiadat di Kerajaan Pulau Lawan. Disinilah mulai terbentuk perkumpulan adat itu. Terbentuk perkumpulan adat, barulah ada batin-batin dan penghulu-penghulu yang lain. Jadi zaman demi zaman, setelah perang Siak sama Pulau Lawan itu berubah nama Datuk Sati Diraja Rantau Baru, berubah namanya Batin Si Bokol-Bokol, karena pada saat itu Datuk Engku tidak merubah nama itu, tapi dirubah sama Sultan. Ada pada saat itu bukan Sultan yang merubah, tapi
pihak kerajaan yang merubah. Jadi batin sebokol-bokol ini dia pada saat itu dirubah karena menurut peta Belanda. Peta Belanda ini bukan batin sebokol-bokol namanya, disebut di peta Belanda itu perbatinan rantau baru. Itu sebut di peta Belanda, saya lihat di peta Belanda itu perbatinan rantau baru. Jadi sekarang itu berubah batin sebokol-bokol. Ya saya mengikut aja lagi. Cuman saya tidak meninggalkan Datuk Sati Diraja Rantau Baru. Saya tidak meninggalkan itu. Pada saat penobatan nanti batin sebokol-bokol Datuk Sati Diraja Rantau Baru. Itu sejarah yang ini. Soal hubungan Datungku Raja Lala Putra sama Datuk Sati itu bersumpah setia, tidak mengkhianat. Artinya bersumpah setia tidak mengkhianat tadi untuk selamanya. Sumpahnya itu apa? Di sinilah sumpah adat nih muncul. Sumpahnya itu ke atas tak berpucuk, ke bawah tidak berurat, di tengah-tengah digigit kumbang. Hidup enggak, mati tak mau. Siapa yang mengkhianat? Di sini persumpahan itu muncul, persumpahan adat itu tadi. Setelah itu Bunda Kandung pulang ke tanah datar. Yaitu ini asal muasal Datuk Sati ini dari tanah datar, Batu Sangkar. Ini muasal dibawa sama Bunda Kandung ke Kampar nih. Asal muasalnya dari tanah datar Batu Sangkar. Jadi ada dua yang diantar sama Bunda Kandung ke Rantau Baru ini. Ada dua, satu suku Melayu, itulah Datuk Sati Diraja Rantau Baru. Yang satu suku Meniling. Mana suku Meniling ini? Apa jabatan suku Meniling? Di Meniling, bukan Meniling, Meniling. Meniling. Maliling. Datuk Sarikoto di sini. Saya tak apa juga tuh. Itu. Jadi yang terakhir saya sampaikan masalah batas adat istiadat dari segelang-gelang ke hulu memakai adat berseni sarak, ke darat memanjang. Dari segelang-gelang ke hilir memakai sarak semata-mata. Batas kerajaan Pulau Lawan di Kampar kanan itu air pincuran, sederas-deras air pincuran Batang. Itu Sungai Kelapas. Sungai Kelapas. Batas kerajaan Pulau Lawan ke Kampar kiri itu Pulau Mengkaka. Pulau Mengkaka. Batas ke Siak itu air cucur ke Kampar itu Pulau Lawan. Kerajaan Pulau Lawan. Batas Kuansing itu air cucur ke Kampar Pulau Lawan punya, berserta pulau-pulau beberapa pulau di Kuala Kampar. Jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang sejarah ringkas Datuk Sati di Rantau Baru. Itu sebetulnya awal mula adat istiadat itu diantar sama Bunda Kandung, mengantar Datuk Sati inilah ke kerajaan Pulau Lawan. Baru ada adat istiadat di kerajaan Pulau Lawan. Datuk Sati inilah yang pertama. Makanya ada dua suku diantar sama Bunda Kandung itu, karena nikah tidak boleh sesuku. Ada suku Melayu, ada suku Meniling.
Datuk Sati inilah pertama diantar langsung sama bunda kandung. Baru kerajaan Pulau Lawan itu membentuk satu persukuan, membentuk perkumpulan adatnya. Makanya itulah baru ada adat istiadat di kerajaan Pulau Lawan. Sampailah sekarang. Jadi ada pertanyaan? Tepuk tangan untuk Tengku kita. Alhamdulillah, beberapa kesimpulan, ternyata adat istiadat pertama yang diantar langsung oleh Bunda Kandung ke kerajaan Belawan itu adalah Datuk Sati Diraja dengan satu orang meliling. Baru ada yang lain ya Datuk ya. Yang lain. Baiklah, dulu memang dua suku yang itu Datuk, yaitu Melayu dan Meliling. Kini sudah jadi 3 suku Datuk. Tengku Melayu Tuk Tuo, itulah yang Tuk Sati tadi dan keturunannya sekarang. Kemudian Meliling, itulah Datuk Serikoto, Pedoko Muhammad sampai hari ini. Yang ketiga sekarang ini ada lagi Melayu Tuk Mudo. Itu di sini mama sukunya Datuk Pedoko Suanso. Itu ya. Jadi 3 suku dia Tengku. Jadi Tuk Sati ini Melayu Tuk Tuo namanya, artinya yang tua kan. Baiklah, kami minta kepada rekan-rekan wartawan yang ganteng-ganteng dan yang lain-lain ini untuk mempertanyakan atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Dengan segala hormat kami persilakan. Kalau mikrofon nih, silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang Datuk, untuk Tengku. Saya Hutga Breka, yaitu pegawai sarak di Desa Tawaru ini Pak. Datuk, yang saya tanyakan pertama yaitu di mana tempatnya letak yaitu Sigolang-golang Uluko. Di mana? Kami hanya tahu nama Sigolang-golang Uluko. Itu pertama. Yang kedua, kami ingin tanyakan, minta jelaskan sama Datuk, antara Datuk Sati sama Tuk Raja Bilang Busu, apa nih? Mitrahkah, bawahankah, atau sebagai apakah? Atau kawan dekat atau bagaimana? Kami minta terangkan sama Datuk Raja Putra. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air segelang-gelang itu di terusan di depan Sungai Nilo. Air segelang-gelang itu air pusaran air, macam golang kan, ada air berpusar tuh. Itu macam di depan Sungai Nilo. Sebab berjanji bersumpah di situ di Kuala Batang Nilo. Terus kalau soal Datuk Ajo Bilang Bonsu, itu adalah orang besar Datuk Engku Raja Lela Putra. Dia orang besar tapi tidak bisa memutuskan. Nanti dia setiap ada perbuatan tentu melapor. Macam Datuk Sati minta nobatkan di Rantau Baru, dia melapor, dia mau buat tepak bahwa inilah yang mau dinobatkan. Kalau Datuk Engku ini menimunasi masak. Jadi Datuk Ajo itu orang besar Datuk Engku Raja Lela Putra. Jadi kalau soal jabatan dia itu sama disebut dengan perbatinan tambak juga. Sama, cuman kelebihan dia menjadi orang besar Datuk Engku Raja Lela Putra, orang tangan kanan. Apa nanti yang bermasalah di daerah Langgam seputarnya, jadi ada titah perintah dari Datuk Engku, silakan Tok Ajo tolong cek permasalahan itu apa di sana. Itu tugas-tugas beliau. Yang lain?
Mungkin kepada rekan-rekan wartawan nih, ibu-ibu kita yang kritis-kritis. Tadi saya dikerubungin dengan banyak pertanyaan. Sekarang pertanyaanlah sebanyak-banyaknya rekan-rekan kami media kami nih. Luar biasa sekali. Yang kami tanyakan ini, ketika adat diantarkan langsung oleh Bondo Kandung ke Tuan Gadis Datuk Lesmana, itu setali atau terpisah, Tuan Gadis satu atau Datuk Lesmana satu. Itu yang pertama. Kemudian pemakaian adat di Pelalawan ini tetap mengacu kepada adat yang ada pada Bondo Kandung, ada Pagauriung, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Ketabula, kan seperti itu. Jadi yang ini yang Tuan Gadis Datuk Lesmana itu siapa sekarang itu? Turunnya kemana itu? Terima kasih. Jadi ini saya jawab ya. Tuan Gadis itu adalah Bunda Kandung, bukan Datuk Lesmana. Yang Datuk Lesmana itu Datuk Sati di Rantau Baru. Namanya Datuk Sati di Raja. Jadi bukan Bunda Kandung yang Datuk Lesmana. Bunda Kandung disebut di sejarah pada saat itu Kerajaan Gunung Hijau. Itu di tanah datar itu dia. Di Batu Sangkar. Makanya asal Datuk Sati di Raja Rantau Baru itu Batu Sangka kata. Ini kedua-dua suku itu, suku Meniling sama suku Melayu. Nah, suku Melayu inilah Datuk Sati di Raja Rantau Baru. Suku Meniling diantar juga di Rantau Baru. Ada dua suku karena nikah tidak boleh sesuku. Maka diantar dua suku. Sama-sama langgam. Langgam pertama diam di situ. Selain dari itu Ajo Bilang Bonsu, Pati Jambuono, Batin Muncak Rantau, itu Bandaro suku Domo. Belum ada bersuku. Belum ada siap diantarkan Datuk Sati ke Rantau Baru ini, barulah mulai mencari persukuan. Dicarilah ke Mentule, itu suku Melayu. Dicari persukuannya masing-masing. Jadi ada tidak boleh nikah sesuku tadi, dicarilah persukuan di luar dari langgam. Dia minta tanah. Sebelum cari persukuan ini minta tanah sama Datuk Sati Rantau Baru. Tanah langgam itu tanah Datuk Sati Rantau Baru. Dipinta sama Datuk Sati, diberikan sama Datuk Sati tanah langgam itu. Dipinta sama Tua Ajo Bilang Bonsu tanah lagi. Nah ini berbatas, Tua Ajo Bilang Bonsu berbatas sama Datuk Sati pada saat itu. Ya, diberikan lagi, baru dia menjemput persukuan untuk kehidupan anak kemenakannya, karena dijamin sama Datuk Raja Putra Maharaja Dinda pada saat itu, dijamin untuk kehidupannya, diberilah hak-hak wilayah tadi. Kekuatan hak wilayah ini, kekuatan adat istiadat ini, itu berdasarkan adat Basani Sarak, Sarak Basani Kitabullah. Itu berdasar kitab Allah. Al-Quran pun tidak diteken sama Nabi Muhammad. Tapi kita percaya ada NU, ada Muhammadiyah. Tidak pernah diteken Al-Quran itu kekuatannya. Kekuatan hak wilayah tadi, kalau kekuatan adat Basani Sarak itu kekuatan dia. Hak wilayah tadi kekuatannya, kekuatan hak wilayah itu di perkumpulan adat. Ada sudah perkumpulan adat berapa suku di sini? Barulah ada diberikan hak wilayah sama Maharaja Dinda pada saat itu. Karena yang memakai wilayah ini yang boleh adalah suku.
hak wilayah itu hak suku. Nah, itu disebut dipimpin oleh batin atau datuk sati di Raja Rantau Baru. Dipimpin itu. Jadi munculnya hak wilayah itu karena perkumpulan adat istiadat tadi. Itu kekuatannya. Jadi dari dulu tuh ya sama seperti sekarang tuh apa namanya kalau membuat satu organisasi kan ada perkumpulan. Ah, sama seperti itu. Cuman ini dibuat berketurunan. Wafat ini digantikan sama keturunannya. Mengganti sama keturunannya tidak sembarangan. Ada yang memilih keturunan itu tuh ada alur patutnya, layak dijadikan. Itu yang memilih. Tidak Datu Ungku yang memilih, tidak. Bukan Soko yang memilih dipilih Soko, tidak. Nah, jadi adat istiadat itu di kerajaan Pahlawan harusnya Soko punya anak jantan. Anak jantan inilah bertanggung jawab terhadap Soko ini tadi. Anak jantan punya mama. Mama itu tuh nenek mama. Mama itu punya suku. Jadi setiap suku Melayu katanya ini mamanya. Jadi sudah ada tata-tatanan dari dulu. Jadi kadang-kadang sekarang ini karena canggih dirubah-rubah. Ini penyakit. Padahal sudah tertata dari zaman dulu. Tertata rapi. Muncul ada istiadat itu, itulah undang-undangnya dulu. Kalau sekarang ini seperti polisi, nenek mama ini penegak hukum adat.